Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hamidah dari kelas 1 TETA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proyek praktikum rangkaian elektronika saya yang berjudul penguatan arus atau beta untuk konfigurasi common emitter dengan menggunakan transistor BC107. Jadi, dari judul di atas memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mengukur efek arus kolektor atau IC terhadap perubahan arus basis atau IB. Yang kedua yaitu menentukan nilai penguatan arus atau beta. Pada konfigurasi rangkaian transistor common emitter atau biasanya disebut juga dengan ground emitter, sinyal input ini dicatukan ke base, kemudian penguat arus ini biasanya disimbolkan dengan beta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit beberapa komponen yang ada pada rangkaian penguat arus common emitter ini. Jadi di dalam penguat arus common emitter ini ada komponen resistor. Ini resistor. Jadi di dalam rangkaian ini memakai dua resistor. Ini sebagai R1 dan sebagai R3. Jadi resistor ini merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghambat atau mengaliri aliran listrik yang ada pada rangkaian elektronika ini. Kemudian fungsi resistor ini sesuai dengan fungsinya yaitu resesif, dan resistor ini merupakan komponen yang bersifat pasif. Kemudian biasanya satuan resistor ini disebut juga dengan ohm. Dapat dilihat bahwa hukum ohm itu berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir. Komponen yang kedua yaitu potensiometer. Jadi di dalam rangkaian ini memakai dua komponen potensiometer. Yang pertama ini dilambangkan sebagai R2 dan yang kedua dilambangkan sebagai R4. Jadi potensiometer ini merupakan komponen yang merupakan jenis resistor yang digunakan untuk mengatur nilai resistansi sesuai rangkaian elektronika atau sesuai pemakainya. Kemudian potensiometer ini merupakan salah satu keluarga resistor yang tergolong ke dalam kategori variabel resistor. Potensiometer ini biasanya digunakan sebagai pengatur tegangan pada rangkaian power supply ataupun sebagai pembagi tegangan. Komponen yang ketiga yaitu ampermeter. Ampermeter ini adalah suatu alat yang biasanya digunakan untuk mengukur arus pada suatu rangkaian. Jika kita sering memakai ampermeter, biasanya kita sering menjumpai tulisan ampere atau miliampere. Dan ampermeter ini biasanya digunakan untuk mengukur arus listrik pada rangkaian tertutup. Komponen selanjutnya yaitu ada transistor. Jadi transistor ini merupakan alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan juga sebagai penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Kemudian transistor ini memiliki berbagai macam jenisnya, tetapi pada rangkaian ini saya memakai transistor BC107. Selanjutnya yaitu komponen voltmeter. Voltmeter ini adalah suatu alat yang biasanya digunakan untuk mengukur suatu besar tegangan atau beda potensial listrik antara dua titik pada suatu rangkaian listrik yang dialiri listrik. Kemudian biasanya jika kita menggunakan alat ukur voltmeter, kita sering menjumpai tulisan voltmeter, milivoltmeter, mikrovoltmeter, dan kilovolt. Kemudian di sini ada komponen DC power supply. Di sini memakai dua buah DC power supply. Yang pertama yaitu sebagai VBB dan yang kedua sebagai VCC. DC power supply ini merupakan alat untuk mengaliri atau mengatur daya atau energi untuk disuplai ke beban. Kemudian kegunaan DC power supply ini sangat penting pada rangkaian elektronika. DC power supply ini biasanya memerlukan jenis tegangan, misalnya pada tegangan DC. Komponen selanjutnya yaitu ground. Ground ini adalah suatu sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan. Komponen selanjutnya yaitu ada kabel jumper. Kabel jumper atau dalam istilah rangkaian elektronika itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antara dua titik atau lebih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian dan mencari nilai IC. Jadi sebelum mencari nilai IC ini, kita terlebih dahulu merangkai seperti gambar rangkaian pada modul. Jadi ini gambar rangkaian yang sudah saya rangkai dan menyetel nilai-nilai pada komponennya.
Jadi R1-nya ini udah diketahui 4,7 kilo ohm, R3-nya 100 ohm, R2-nya 10 kilo ohm, R4-nya 10 kilo ohm, VBB-nya 1,5 volt, dan VCC-nya 9 volt, dan sini memakai transistor BC107. Jadi sebelum kita mencari nilai IC, terlebih dahulu kita menyetel nilai R2-nya ini, persennya ini, agar mencari nilai IB-nya ini 10 mikroampere. Karena yang sudah diketahui pada tabel, untuk step C itu nilai IB-nya diketahui 10 mikroampere. Tetapi karena tidak bisa mencapai nilai 10 mikroampere, maka kita mencari nilai yang mendekati 10 mikroampere. Kemudian begitu pula untuk R4 ini, gunanya untuk menyetel nilai VCE agar tetap konstan 6 volt. Dan dia tidak bisa mencapai nilai 6 volt, tetapi kita mencari nilai yang mendekati 6 volt. Baiklah, sekarang kita memasuki ke step C, di mana nilai IB-nya yang diketahui 10 mikroampere. Jadi kita menyetel nilai R2-nya agar nilai IB-nya mendekati 10 mikroampere. Jadi di sini saya mencoba menyetel nilainya, yaitu 46%, dan R4-nya yaitu 13%. Kemudian kita on-kan. Maka didapatkan nilai yang mendekati 10-nya, yaitu 8,776 mikroampere, dan VCE-nya didapat 5,999 volt, dan nilai IC-nya didapatkan yaitu 2,144 miliampere. Selanjutnya yaitu kita memasuki ke step D, di mana nilai IB-nya diketahui yaitu 30 mikroampere. Jadi sama seperti step C tadi, kita menyetel nilai R2 dan R4 ini. Kita coba setel nilai R2-nya yaitu 58%, dan R4-nya kita setel yaitu 5%. Dan kita on-kan. Dan inilah hasilnya. IB-nya yaitu mendekati, yaitu 29,65 mikroampere, VCE-nya 5,622 volt, dan nilai IC-nya 5,631 miliampere. Selanjutnya yaitu kita masuk ke step E. Step E ini dimana nilai IB-nya ini sudah diketahui yaitu 40 mikroampere. Sama seperti tadi, kita menyetel nilai R2-nya supaya nilai IB-nya ini mendekati nilai 40 mikroampere. Maka kita coba yaitu 63%, dan R4-nya kita coba yaitu 4%, dan kita on-kan. Dan inilah hasilnya, yaitu dapat kita lihat mendekati. Jadi yang didapatnya yaitu 39,68 mikroampere, VCE-nya yaitu 5,524, dan IC-nya 6,952 miliampere. Kemudian untuk step yang terakhir yaitu step F, di mana nilai IB-nya diketahui yaitu 50 mikroampere. Jadi kita menyetel R2 ini supaya nilai IB-nya ini mendekati 50 mikroampere. Maka kita setel yaitu menjadi 67, dan R4-nya yaitu kita setel menjadi 3, dan kemudian kita on-kan. Dan inilah hasilnya, dapat kita lihat IB-nya 48,32, VCE-nya 5,797, dan IC-nya 8,0. Kemudian untuk mencari nilai delta IB dan delta IC, dan kemudian nilai beta, dapat disimak ke video selanjutnya. Ini salah satu bentuk tabel yang kita simulasikan tadi. Hasilnya ini dapat dilihat pada tabel. Ini nilai IC yang kita dapatkan tadi. Jadi sekarang kita mencari nilai delta IB, delta IC, dan beta. Kita lihat untuk step C, nilai delta IB, delta IC, dan betanya tidak ada.
Karena dari rumus nilai delta ini adalah selisih antara step sebelumnya dan step sesudahnya. Oleh karena itu, step C ini kan step pertama. Jadi untuk step sebelumnya itu tidak ada. Jadi maka hasil dari nilai ini tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu untuk step D dengan nilai IB 30 mikroampere. Jadi kita mencari nilai delta IB-nya yaitu rumusnya step C dan D, di mana step D dikurang C. Jadi step D-nya 30 dan step C-nya 10. Maka 30 dikurang 10 yaitu 20 mikroampere. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai delta IC ini untuk step D. Jadi rumusnya yaitu step C dan step D, di mana step D dikurang step C. Dan nilai step D-nya udah diketahui 5,631 dan step C-nya 2,144. Maka hasilnya yaitu 3,487 mA. Kemudian yang terakhir yaitu mencari nilai beta, di mana rumusnya yaitu delta IC dibagi delta IB. Dan ini delta IC sudah diketahui yaitu 3,487 mA dan delta IB-nya yaitu 20 mikroampere. Maka hasilnya 174,35. Dan untuk mencari data nilai dari delta IB dan delta IC dan beta selanjutnya itu tinggal mengganti rumusnya saja. Sama caranya dengan cara sebelumnya. Dari data tabel yang sudah kita dapatkan, kita simulasikan tadi, bahwa dapat dianalisa untuk simulasi mencari nilai IB ini tidak bisa pas dengan nilai yang sudah ditentukan pada tabel. Tetapi kita hanya mendapatkannya yang mendekati tabel. Kemudian untuk nilai IB ini sangat berpengaruh pada nilai IC. Semakin tinggi nilai IB-nya, maka semakin tinggi pula nilai IC-nya diperoleh ataupun sebaliknya. Kemudian untuk nilai delta IB, delta IC, dan beta dapat dicari menggunakan rumus yang ada pada modul. Kemudian beta ini merupakan komponen yang tidak memiliki rasio arus. Kemudian delta IC, delta IB ini sehingga merupakan perubahan kecil pada arus kolektor. Dari data percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, common emitter ini merupakan konfigurasi transistor di mana kaki transistor emitter ini di-groundkan dan digunakan untuk input maupun output. Yang kedua yaitu semakin besar nilai IB, maka semakin besar pula nilai IC yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu beta adalah transistor arus maju gain dalam konfigurasi common emitter. Sekian penjelasan penguat arus konfigurasi common emitter dari saya. Jika ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.